ini dipersembahkan oleh premanisme harus semakin susut bila perlu sampai 0, zero premanisme, dan kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang. Jadi pesan ketua umum kami tidak pernah ganggu Anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami. Peringatan agar jangan terjadi kekacauan karena Anda. Mendukung ya, Pak Tito Mendagri mau merevisi undang-undang ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tetapi juga cara berpakaian. Pak Joso itu sudahlah, nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak ini, mulutnya udah bau tanah. Nggak usah nyinggung kita. Tidak sopan. Udah jadi raja. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Hak daripada DPR juga untuk berhak untuk memanggil saudara Hercules. Jadi panggil beliau, saya pikir juga kita minta juga polisi, kenapa Anda orang mereka terbuka pakai pistol dan para penegak hukum tidak berani? Tidak ada hujan, tidak ada angin. Tiba-tiba mereka muncul di Komisi 3 untuk mendesak Komisi 3 segera melakukan penangkapan. Kaget juga sih, kagetan. Istri anak pun semua keluar kaget. Artinya ini semacam pengancaman ya. Presiden, pemerintah betul-betul resah, dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim usaha dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Dalam sejarah Indonesia, premanisme sudah ada sejak lama. Awalnya mereka dipakai penjajah Belanda untuk menekan para pribumi. Kini oknum yang katanya sering disebut preman dikatakan berlindung dalam organisasi massa atau ormas hingga lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Salah satu yang sering disebut-sebut tadi kita dengarkan adalah Hercules yang kini muncul melalui bendera Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP Jaya. Publik, tokoh militer, dan pengusaha geram dengan kehadirannya. Bisakah oknum ormas yang katanya, nanti kita konfirmasi di sini, sering membuat cemas diberantas? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan panggilkan satu persatu. Selamat datang kuasa hukum Hercules, Bung Sunan Kalijaga. Selamat malam Bung Sunan. Jadi pakai hitam-hitam ya. Sebelah sini, silakan. Nanti saya panggilkan. Kenapa pakai hitam-hitam? Kemudian Bung Agustinus Nahak, juga kuasa hukum Hercules. Selamat malam, Bung. Saya akan panggilkan Nicholas Johan Kili-Kili, praktisi hukum. Saya boleh sebut nggak? Dulu adalah seorang preman di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Betul ya? Nggak marah kan?
Ntar marah ke saya lagi. Boleh. Silakan Bang. Oke, boleh. Boleh Bang, saya konfirmasi dulu nih. Boleh. Mantan preman Tanah Abang? Yes. Oke, asli dari mana? Maluku Barat Daya. Maluku Barat Daya. Pulau apa itu? Ya. Pulau Moa, Tiakur. Pulau Besar. Moa. Oke, baik. Selanjutnya ada tim advokat penegak hukum anti premanisme, Bung Rapen Sinaga. Selamat malam Bung Rapen. Silakan. Kemudian Bung Daniel Tonapa Masiku. Waduh, namanya keren juga nih. Dari mana? Sulawesi, Bang? Sulawesi. Enggak saudara sama Harun Masiku? Oh, masih saudara juga. Oke. Pakai ini boleh. Kemudian ada ini yang sudah lama kita nggak saksikan, sekarang kita saksikan di sini. Rakyat Bersuara, Bung Novel Bamumin, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis. Masih ormas juga kan? Masih ormas ya. Tapi udah diubarin. Oke. Tapi sekarang ada lagi, namanya beda. Dan juga saya akan panggilkan hadir Sekjen DPP Grip Jaya, Bung Zulfikar. Oke. Tetap di situ Bung, nanti kita akan tanya kepada Anda. Saya ingin tanya dulu langsung kepada Bung Rapen. Bung Rapen Sinaga. Betul ya Bung Rapen ya? Waktu Anda ke DPR bersama dengan Tumpas, betul Tumpas? Tim apa tuh? Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme. Anti Premanisme. Ya. Tumpas termasuk Anda berteriak atau menyampaikan aspirasi tangkap Hercules, betul ya? Betul. Bisa Anda jelaskan soal itu? Ya, terima kasih Bung Aiman. Ya, pertama yang kami jelaskan bahwa langkah kami itu kan, kami itu bicara di Rumah Aspirasi Rakyat. Ya. Nah, sebelum ke Komisi 3 DPR RI, kami itu sudah ke Polri, ya. Nah, cuman waktu itu Kapolri tidak bisa hadir, jadi diwakili oleh Kabareskrim, ya. Dan lengkap seluruh dir sampai dir Intelkam juga ada, semua ada lengkap jajarannya. Nah, baru kemudian selang sehari kami ke Komisi 3 DPR RI. Nah, mau kemana lagi kami Bung Aiman untuk menyampaikan keresahan masyarakat? Keresahan masyarakat, ya. Oke. Nah, kami advokat itu kan adalah salah satunya adalah penegak hukum ya. Di Undang-Undang Advokat itu ada. Nah, kami menyampaikan aspirasi, kan kami melihat apa yang terjadi, fakta yang terjadi melalui media, itu yang kami sampaikan ya. Tentunya mengganggu iklim investasi juga gitu. Mengganggu investasi. Ya, keresahan masyarakat dan beberapa kejadian ya yang sudah bisa kita lihat bersama. Itu poinnya yang kami sampaikan kepada Komisi 3. Ya, nah, Bung Hercules itu kan hanya contoh saja, contoh karena kita kan tetapnya melihat tokoh. Nah, tokoh yang terlihat jelas kan adalah Bung Hercules, gitu kan. Nah, jadi itu hanya sebagian contoh, Bung Aiman, yang kita sampaikan. Ini kan kita bebas ya, ini tayangan live ya. Betul. Tentu kita juga apa yang kita sampaikan tentu langsung tersampaikan ke pemirsa bahwa Anda punya persepsi selama ini ormas yang kemudian bertindak ya sebagai atau layaknya preman, itu salah satunya adalah Bung Hercules dan teman-teman Grip sehingga layak untuk diproses hukum. Ya, jadi kan gini, jadi ini kan bukan tidak ada kebencian terhadap kita orang, sepakat itu gitu ya. Dan terhadap organisasi. Saya pun tidak kenal kan gitu kan. Nah, yang kita koreksikan adalah kelakuannya, misalnya perilaku. Misalnya di mana? Boleh nggak lebih detail? Yang mana gitu? Ya misalnya nih pembakaran mobil ya di Depok, gitu polisi ya di Depok. Ya. Oke, baik. Lalu kemudian penutupan penyegelan pabrik misalnya. Itu di Kalteng. Kalimantan ya kan? Tengah. Oke. Lalu kemudian Bung Hercules kan beberapa kali juga ada berseteru dengan Purnawirawan Jenderal, misalnya. Ada kata-kata yang menurut kita tidak wajar lah gitu ya. Misalnya betul bau tanah misalnya. Bau tanah misalnya begitu-begitu kan tidak wajar lah. Itu kan tontonan ditonton publik itu. Nah, jadi perilaku itu sebetulnya yang kita mau sampaikan.
Nah kebetulan itu disampaikan oleh Bung Hercules kan, dan beliau kan adalah tokoh gitu ya, yang dianggap tokoh pemimpin gitu kan, pemimpin dari organisasi, salah satu organisasi. Ya. Oleh karena itu harus bertanggung jawab, kurang lebih begitulah. Betul. Oke. Ada yang ingin sampaikan? Silakan Bung Agustinus. Langsung. Ya, terima kasih, Bung Aiman. Rekan Rapen dan juga teman-teman semua. Pertama-tama saya jelaskan dulu terkait dengan konstitusi kita dulu ini. Terkait dengan ormas ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E. Dilanjutkan bahwa di situ ada juga Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM. Lalu ada Undang-Undang Ormas, Undang-Undang 17 tahun 2013, dan pelaksananya adalah Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2017. Saya mau sampaikan bahwa jangan justifikasi ormas itu preman, preman itu ormas. Karena ormas itu berbadan hukum. Ada 555.000 setengah juta ormas di Republik ini. Kenapa ada ormas? Karena negara membuka ruang itu lewat Undang-Undang 13 tahun 2017, Undang-Undang Ormas. Nah, yang saya sebagai kuasa hukum dari Bapak Haji Hercules, ya, rekan saya Rapen, kemarin kami juga adakan press conference. Karena di sini kami mau sampaikan kepada saudara, pertama-tama kenapa Bung Hercules yang dijadikan contoh? Anda mau tanya nih, silakan. Ya, sebentar, nanti itu nanti saya sampaikan. Yang kedua, saudara dengan terang benderang menyatakan tangkap Hercules. Saudara ini advokat kan? Harusnya kalau orang mau ditangkap, satu, ada dasar hukumnya. Legal standingnya ada dulu. Apakah yang pertama, saudara atau Bapak Haji Hercules pernah dilaporkan? Laporan yang mana? Tolonglah ditunjuk kepada kami. Yang kedua, apakah Bapak Haji Hercules sudah pernah ditetapkan sebagai tersangka? Yang ketiga, apakah pernah dipanggil dan tidak pernah datang dan harus ditangkap? Ini yang saudara karena berbicara sebagai seorang advokat harus dengan terang benderang menjelaskan kepada publik, karena ini juga menjadi kegaduhan. Statement rekan saya ini menjadi kegaduhan di publik karena seolah-olah Bapak Haji Hercules mau ditangkap. Satu, keluarga Pak Haji Hercules pasti resah. Kenapa? Ditangkap karena kasus yang mana? Anda sebut Pak Haji Hercules. Yes. Jadi Pak Hercules itu sudah haji ya? Ya. Alhamdulillah sudah haji. Oke. Syukur bahwa beliau sudah. Jadi kalau dikatakan Hercules adalah preman dan organisasi GRIP adalah preman, Anda menolak itu? Saya sangat tegas menolak itu. Alasannya? Alasannya harus dibedakan antara ormas dan preman. Ormas itu badan hukum. Karena Undang-Undang 13 tahun 2017. Di situ jelas tata caranya bagaimana sebuah ormas didirikan. Oke. Dan ormas juga bisa dibubarkan. Ada juga tata cara harus melewati putusan pengadilan. Kalau tadi misalnya pembakaran mobil polisi di Depok, penyegelan pabrik di Kalimantan. Saya mau sampaikan bahwa kenapa saya bilang ada oknum ya dan juga ada ormas. Di sini harus dibedakan. Yang melakukan tindakan kriminal, negara-negara hukum, tangkap dan tahan, ada ranah penegak hukum. Ya, supaya ini jelas dulu ini, karena rekan saya ini berteriak-teriak di Komisi 3, ya, bahkan ada drama di sana. Bahwa seolah-olah ini nanti kami berbicara di sini, kami terancam. Yang mengancam saudara itu siapa? Tidak ada yang mengancam saudara. Ini negara-negara hukum, bebas berbicara. Tapi ketika saudara menyentuh nama Hercules, Anda harus bertanggung jawab. Karena Hercules bukan berdiri sendiri, ada keluarganya, ada organisasinya. Jadi saya di sini kalau datang ke Komisi 3 memberikan aspirasi kepada DPR, itu sebenarnya sah-sah saja. Tetapi kalau sudah langsung menjustifikasi seseorang di situ, sedangkan ormas di Republik ini hampir 1,5 juta ormas, tetapi kenapa hanya nama Hercules yang disebut di situ? Kenapa? Yang kedua, kenapa harus suruh ditangkap? Laporan yang mana? Ya, yang kedua, status tersangka yang mana? Pernah nggak ada status tersangka Hercules yang saat ini masih harus melewati proses hukumnya? Jadi kalau tadi yang Depok, yang Kalimantan Tengah tidak ada kaitan sama sekali dengan Hercules. Tidak ada kaitannya sama sekali sama Bapak Haji Hercules. Oke. Bahwa itu adalah oknum dan kita apresiasi kepada aparat penegak hukum sudah dilakukan tindakan hukum. Penegakan hukum sudah dilakukan.
Jadi tidak ada di negeri ini yang kebal hukum. Kalau memang itu preman suka malak, suka bikin gaduh, tangkap, tahan. Tapi jangan bawa nama seseorang yang tidak terlibat langsung di dalam masalah Depok. Kenapa? Karena hubungan hukumnya seperti apa? Apakah ada perintah dari Pak Hercules untuk melakukan pembakaran? Justru Pak Hercules menyatakan bahwa tangkap para pelaku, perusuh, bahkan pembakar mobil polisi. Yang kedua, kalau memang tidak tembak di tempat. Tembak di tempat? Beliau sudah sampaikan bahwa tembak kakinya. Ini artinya bahwa Bapak Haji Hercules sangat mendukung penegakan hukum. Bahwa tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Termasuk juga Pak Hercules. Sehingga kalau ada rekan saya Rapen yang menyatakan tangkap Hercules, beliau harus mempertanggungjawabkan itu. Ya, karena sampai saat ini belum ada laporan polisi atau panggilan kepada Bapak Hercules, klien kami, bahkan belum ada penetapan tersangka. Bagaimana bisa? Siapa disuruh tangkap? Komisi 3. Yang suruh tangkap siapa? Penegak hukum, pasti kepolisian. Oke, Bang Rapen silakan. Tolong dijawabkan. Saudara harus jawab dengan jelas ya. Ya, terima kasih Bung Rekan Hak. Ya, artinya kan justru memang karena di Komisi 3 itu kan tidak bisa menangkap. Ya kan? Kan itu kan aspirasi. Makanya kan sebelumnya kan kita sampaikan bahwa untuk memeriksa utuh semua kejadian. Artinya kan seperti rekan bilang kan tidak mungkin kita bilang tangkap ke DPR langsung tangkap, kan nggak? Saya bilang misalnya tangkap Bung Aiman misalnya gitu kan nggak mungkin juga. Coba tadi tanya dasarnya itu apa? Dasar saudara menyatakan tangkap, kita kan orang hukum nih, kita advokat berbicara berdasarkan yang namanya dasar hukum menangkap itu apa? Ada laporan polisi, ada penetapan tersangka seorang Hercules, atau pernah dipanggil tidak pernah hadir? Nah, gini, izin, oke rekan, makasih rekan. Nah karena tadi rekan juga kan menyinggung soal undang-undang ormas, ya kan? Di undang-undang ormas itu kan juga ada. Ya kan rekan, bahwa di pasal 59 itu ya ormas itu kan harus menjaga ketertiban, tidak melakukan kekerasan. Nah tentunya kan dasar ini kan bisa dipakai untuk memeriksa misalnya apakah pihak-pihak mana yang terlibat. Kalau benar kata rekan tadi hanya segelintir orang yang terlibat, ya sudah gitu kan. Tapi kalau memang ada, artinya kan yang dilihat kan tentunya kan pimpinan, siapa tokohnya. Setiap organisasi pasti yang dilihat adalah tokohnya. Karena yang kita kenal, karena sebegitu kenalnya kan Bung Hercules, sehingga kita kan taunya kan Bung Hercules yang punya gerakan, yang punya namanya GRIP gitu kan. Dan beberapa kali juga Bung Hercules di beberapa video juga menyebut nama presiden gitu kan, nama presiden Pak Prabowo misalnya. Nah artinya kan apa? Nah dengan dia menyebut saja nama presiden, seolah-olah kan gambaran di publik bahwa GRIP dan Bung Hercules itu kan di-backingi kan gitu, seolah-olah nih ya, seolah-olah. Nah kita kan nggak bisa, karena presiden itu kan milik semua. Nah ormas didirikan itu kan tujuannya untuk apa? Ya, untuk mensejahterakan masyarakat dan juga untuk mewujudkan tujuan negara yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, lalu kemudian mewujudkan kesejahteraan, menciptakan perdamaian dunia, mencerdaskan. Maksudnya begitu Bung Aiman, ini pertanyaan saya, saudara rekan saya belum jawab. Kenapa saudara berteriak tangkap Hercules? Landasan hukumnya apa dulu? Ini kita bicara sebagai orang advokat ya. Karena undang-undang advokat itu jelas bahwa kita salah satu penegak hukum. Maksud saya jangan sampai, karena apa yang saudara sampaikan itu menimbulkan kegaduhan. Bahkan keluarga Hercules pun kaget. Kok ada mau ditangkap? Kasus yang mana? Laporan polisi yang mana? Penetapan tersangka yang mana? Maksudnya biar dijelaskan dulu supaya publik ini jangan sampai dibuat ambigu bahwa benar Hercules mau ditangkap. Ini kan isu di bawah ini kan harus dijelaskan. Supaya jelas bahwa saat ini belum ada penetapan tersangka terhadap Hercules, belum ada panggilan polisi, bahkan saat ini belum ada laporan polisi. Apa saudara memegang laporan polisi nomor berapa? Apakah menetapkan sejak kapan? Apa pernah ada panggilan polisi? Ini maksud saya, kita sebagai orang hukum berbicara dasar hukumnya harus ada dulu. Supaya jangan membuat kegaduhan baru. Oke, jawabannya akan saya berikan kesempatan pada sisi kiri saya. Selepas jeda kami akan segera kembali saat lagi.